Lo tau gak, masa muda itu gak bakal bisa keulang 2 kali. Masa muda itu maksudnya masa dimana sebelum usia lo sekarang. Kalau kayak gue 30 tahun, berarti masa muda gue ya sebelum gue 30 tahun. Kalau lo mungkin yang dengerin ini sekarang usia 17 tahun, 14 tahun, berarti masa muda lo adalah masa sebelum lo 17 tahun, sebelum lo 14 tahun. Masa muda itu gak bakal keulang 2 kali. Gue ngerasain salah satu masa muda yang menurut gue salah satu masa muda cukup terbaik lo adalah masa muda saat lo nanti masuk ke dewasa awal. Jadi kalau di perkembangan manusia itu ada fase awal kan anak-anak, terus remaja, dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir. Anak-anak tuh pasti dari habis baby kan TK sampai SD. Remaja tuh SMP. SMA itu udah masuk menuju dewasa awal sebetulnya. 17-18 tahun itu dewasa awal. Nah itu nanti sampai sebelum 25 tahun. Karena lo setelah 25 tahun itu akan masuk ke dewasa tengah. Nah menurut gue salah satu masa muda yang cukup terbaik adalah di dewasa awal, yaitu di lu range usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun sampai sebelum 25 tahun. Kenapa gue bisa bilang salah satu masa muda terbaik? Karena dari yang gue rasain itu lu akan mengalami lonjakan energi yang gila banget, yang tinggi banget. Energinya apa bentuknya? Energi berekspresi. Makanya kan mungkin lu pasti pernah dengar cerita atau film atau orang tua yang ngomong masa SMA tuh masa sekolah terbaik segala macam. Menurut gua sebenarnya salah satu lesson learn-nya adalah kenapa masa terbaik, karena di masa remaja menuju dewasa awal ini lo tuh masa emang lo sebenarnya punya banyak pikiran liar, ide liar, hal-hal yang pengen lo coba, hal-hal yang lo penasaran. Tinggal eksekusinya adalah seberapa benar, seberapa positif yang mau lo lakuin, yang mau lo coba sebenarnya. Gue mungkin coba definisikannya ini energi sebagai energi yang lo bisa alirin ke mungkin ke akademik, non akademik. Kalau yang suka belajar ya lo akan makin gila belajar, lo akan makin ya senang buat mungkin mendalami matematika, IPA segala macam, ataupun yang pengen di dunia IPS. Itu di akademik. Kalau non akademik itu banyak banget. Lo bisa ke olahraga, lo bisa ke seni, atau mungkin ada hal lainnya yang gue nggak sebutin. Tapi mungkin ranah itu yang paling lekat di masa gue kemarin. Dan beruntungnya gue, bersyukurnya gue adalah gue nggak cuman mikirin aja yang pengen gue lakuin, tapi gue punya kesempatan buat mengeksekusi apa yang gue pikirin jadi suatu kejadian gitu. Tepatnya di bidang seni, tepatnya di bidang musik. Gue dulu suka banget nyanyi di kamar mandi, terus gue kepikiran buat apakah gue bisa buat ya bernyanyi di hadapan orang. Terus akhirnya gue punya kesempatan buat ngelakuin hal itu di masa muda gue, di remaja menuju dewasa awal gue. Akhirnya gue bernyanyi, beruntungnya gue ada kesempatan di pentas seni, di panggung, gue coba. Ternyata feedbacknya cukup positif, mungkin gue bilang dari teman-teman, dari senior. Akhirnya terus gue lanjutkan, sampailah gue ikut berbagai perlombaan di bagian musik, band-bandan, sempat bikin band-bandan kan di SMA, ketemu sama teman-teman yang juga suka musik juga. Ya, terus kita lanjutin main di berbagai pentas seni, di panggung sekolah. Terus akhirnya itu keterusan sampai tadi ikut perlombaan di beberapa di tingkat SMA, menang juara 1, juara 2. Ada yang vokal grup, band enggak. Kalau di SMA enggak menang. Lanjut lagi keberuntungan gue buat merealisasikan yang gue explore di bidang suara, ya tepatnya gue bernyanyi. Di kuliah gue juga ketemu teman yang
senang musik juga, akhirnya kita cobain buat ikut kompetisi jingle di kategori jingle band, berkesempatan menang juga. Lanjut lagi bikin kayaknya bikin lagu buat salah satu event. Terus kesempatan lagi juga buat aransemen ulang. Jadi senior ada yang tahu, senior era yang cukup percaya sama gue, calling buat gue nih bisa aransemen ulang sebuah lagu dari salah satu mungkin organisasi beasiswa yang cukup besar di Jawa Barat. Akhirnya kita aransemen ulang lagu tersebut. Setelah kuliah selesai, lanjut di pekerjaan, ternyata masih juga punya kesempatan gue aransemen ulang juga salah satu lagu jadul banget di salah satu perusahaan, sampai akhirnya lagunya di aransemen ulang menjadi gaya mungkin lebih milenial di zaman gue ya, pop jazz. Terus sampai akhirnya terakhir nggak ada yang nyuruh, nggak ada inisiatif, nggak ada yang minta, nggak ada yang request, nggak ada project juga, semua selesai. Cuma terakhir gue pengen, mungkin gue cukup bangga juga ya karena akhirnya gue nggak bareng teman-teman band gue lagi, tapi gue coba nulis lagu sendiri, aransemen sendiri, dan gue bikin buat salah satu project di tempat gue sebelumnya itu di Accenture. Emang lagunya belum sempurna, jauh dari sempurna karena cuman gitar aja sama vokal gue. Tapi gue cukup bangga karena nggak ada yang nyuruh, tapi gue ya buat karena gue berekspresi aja. Poinnya adalah masa muda nggak akan pulang lagi, tadi yang gue bilang. Jadi masa muda lo adalah salah satu masa muda terbaik lo adalah masa di remaja menuju dewasa awal. Lo cobain, lo explore apa yang pengen lo coba, musik, olahraga, olimpiade, akademis, apapun lo coba. Apakah goalsnya harus menang? Menurut gua enggak juga, karena fun fact, goals pertama gua pas gua tuh mencoba ke panggung nyanyi pertama kali adalah bukan buat keren, enggak sama sekali. Keren ya pasti pengen ada lah, ngikutin di zaman itu kan ya cukup eksis buat ngeband. Tapi goals pertama gua itu adalah karena gua nggak enak sama temen sekelas, karena gua ketua kelas, karena gue gak enak sama temen sekelas, jadi gue naik ke panggung karena gue mewakili kelas. Gue melawan ketakutan gue nervous jadinya, tapi ternyata gue gak nyangka setelah gue selesai nyanyi ya feedbacknya cukup positif. Terus itu ngebawa gue terus menggulung sampai tadi gue ikut berbagai hal yang ternyata itu bisa jadi salah satu hal baik. Gue dapat kesempatan tadi kan, ada project A, project B, segala macam. Jadi masa muda gak akan pulang 2 kali. Apa yang lo pikirin lo pengen coba lakuin, mendingan lo coba lakuin. Ya coba aja, karena masa muda gak akan pulang 2 kali.